habiskan barisan kita kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polisi yang kami hormati, izinkan kami hadir kemari untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Hari ini rakyat tidak dikebiri teman-teman. Semangat! BBM dinaikkan, harga listrik dinaikkan, sedangkan UMR masih seperti itu saja teman-teman. Untuk masuk ke dalam, semangat teman-teman. Kami memohon kepada bapak-bapak semuanya yang terhormat lagi bijaksana untuk mengizinkan kami masuk ke dalam gedung tersebut. Pak, izinkan kami untuk masuk ke dalam, Pak. Tolong dibuka pintunya, Pak. Pak, pintunya. Kami masuk. Besar suaranya, Pak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kami mau hidup DPR aja. Selamat datang di kantor Pertamina. Kami sampaikan kepada rekan-rekan dan adik mahasiswa sekalian, Polresta Banda Aceh bersama rekan-rekan kita dari Satpol PP ya, saat ini menerima kehadiran dan kedatangan adik-adik. Keberadaan kami di sini ya bukan maunya kami. Keberadaan kami di sini atas undang-undang. Ya. Aspirasi, menyampaikan orasi dipersilakan. Pendapat di muka umum juga dipersilakan. Ya, kita sama-sama tahu, kita sama-sama kaum terpelajar, kaum intelek. Saya harapkan dikedepankan tentang masalah kemahasiswaannya dan ilmu yang kita miliki masing-masing. Kita sama-sama orang dewasa, kegiatan hari ini adalah kegiatan orang dewasa. Saya harapkan berpikirlah seperti berpikiran orang dewasa. Ya, kami tidak menghalangi ya untuk adik-adik semua melakukan penyampaian aspirasi, orasi dan lain sebagainya. Kalau memang ini konteksnya untuk masyarakat, untuk rakyat, ya kami juga rakyat. Ya, Pak, langsung ke dia, Pak. Izinkan kami masuk, Pak. Izinkan kami masuk. Rekan sekalian, kalau untuk pelataran Pertamina, lihat sendiri, situasinya dan tempatnya kecil. Kami nggak rame, Pak. Kami nggak rame, Pak. Tahu, ya kondusif. Kemarin juga awalnya kondusif, kan? Kemarin itu kalau memang ini beda, Pak. Itu beda, Pak. Saya harapkan kalau memang mau orasi, saya sampaikan sama rekan-rekan kondisi lapangannya kecil. Saya ingin siapa yang bertanggung jawab agar kami tahu nanti apabila saya nanti ketua saya sampaikan sama rekan-rekannya kalau memang mau menyampaikan aspirasi orasi kami siapkan tempat. Saya sudah komunikasikan, nanti pihak dari Pertamina akan menjumpai langsung di email kan? Langsung ya, saya di email tempatnya saya sudah fasilitasi sama pihak Pertamina, nanti akan jumpa di depan. Itu aja mungkin ya. Oke, silakan dibuka gerbangnya, Pak. Buka sekarang, buka sekarang, pintu gerbang. Buka sekarang, pintu gerbang. Buka sekarang, sekarang buka.
Ya. Tapi tidak boleh merusak. Ya, silakan sampai aspirasinya. Namun mahasiswa Islam tidak pernah berusaha. bagus. Ya. Tanpa kami berdiri. Ya. Baik kalau gitu. Dikasih kesempatan. Dong ini milik kami, nggak mungkin kami rusak. Juga tidak perlu panik karena kami himpunan mahasiswa Islam, kami adalah orang-orang intelektual yang berakhlak. Kita berakhlak berubah. Kami berakhlak Pak, tidak perlu panik, kami kondusif. Dan kami juga berharap kepada Bapak Polisi, tidak ada polisi-polisi sambo-sambo lainnya yang membuka terhadap mahasiswa. Kami yakin polisi-polisi hari ini adalah cucu-cucu Hugeng. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengedepankan keadilan. Semangat! Itu yang kami harapkan Bapak-Bapak semua. Karena kami hadir kemari tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan cuma hak kami dan bukan pula hak Bapak-Bapak semuanya. Semangat! Nah, untuk menghemat waktu, orasi pertama kita panggil dari cabang HMI Banda Aceh kepada Bang Sandoya, kami persilakan dengan segala hormat. Bapak DM-nya kan? Buktikan dengan ID card. ID cardnya mana? Betul DM-nya Pak. Buktinya mana? Tapi cuma jawab aja DM-nya bukan. Kalau bukan nggak usah. Kalau bukan kami nggak perlu Pak. Kami butuh DM-nya Pak. Kami butuh DM-nya Pak. Kami butuh DM. DM-nya Pak. Gimana Pak? Kepala cabang. Kepala cabang Pak. Nggak boleh. Kita minta DM-nya. DM-nya turunkan. Karena BBM udah naik. Di sini ada kepala cabang. Kepala cabang. Pergi. Kira Hermes tadi. Boleh Pak, bukti kita terima. Kita terima kepala cabang. Selanjutnya dari cabang sudah kita dengarkan orasi dari Sri Kandi Cantik kita. Sepakat? Cepat Fitri kami dengan Malum Pak punya rakyat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk berbicara dan menyampaikan bahwasanya alasan pemerintah menaikkan BBM ini tidak tepat sasaran, Bapak. Bapak, negara ini negara lucu. Kenapa saya katakan negara ini negara lucu? Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Menurut saya, menurut teman-teman saya, ini bukanlah hal yang signifikan dan efisien untuk dilakukan, Bapak. Menimbang dan mengingat bangsa kita baru saja dilanda COVID-19, yang dimana rakyat sengsara, rakyat menderita karena krisis ekonomi yang didapat. Betul, teman-teman? Lantas, dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah ingin mencekik kembali leher rakyat. Rakyat kurang sengsara, Bapak. Rakyat sudah terlalu sengsara untuk menerima semua kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Bapak, negara ini negara lucu. Kenapa saya katakan demikian? Pemerintah menaikkan harga BBM. Mungkin kita lihat, tidak hanya di Indonesia yang menaikkan harga BBM-nya. Tetangga kita, Singapura, juga menaikkan harga BBM-nya. Bahkan menunjang sampai 29.000. Tapi mereka tidak protes. Kenapa? Itu menjadi sebuah tanda tanya untuk kita. Kenapa Singapura menaikkan harga BBM sampai menunjang 29.000, tapi rakyatnya tidak protes? Apakah Bapak tahu kenapa? Kenapa di Indonesia yang hanya dinaikkan 3.000, tapi masyarakatnya protes dan demo besar-besaran di seluruh rakyat Indonesia? Karena apa? Karena menurut Wagi Center, rata-rata gaji di negeri Singapura itu mencapai $4.000 atau dirupiahkan menjadi 48 juta, Bapak. Sementara kita UMR hanya 4 juta sampai 5 juta saja. Jika kita ingin ikut-ikutan oleh negara lain, menaikkan harga BBM, saya tidak lama, Bapak. Saya hanya ingin berbicara, menyampaikan, menyuarakan apa yang seharusnya kita dengar. Bapak, mungkin Bapak tidak merasakan bagaimana penderitaan rakyat jelata, bagaimana penderitaan rakyat miskin yang susah. Bahkan sebelum BBM dinaikkan saja, harga BBM yang 7.000 itu sudah menjadi sebuah problematika untuk rakyat jelata. Apalagi dinaikkan menjadi 10.000, Bapak.
Kalau masuk dalam nggak mungkin, Pak. Kecil, kami mundur Pak. Ke depan lagi Pak, biar sama-sama kena panas. Udah laju. Kami kondusif Pak. Tidak perlu panik. Kami tidak kondusif. Kami cuma ingin Bapak ini mundur, kita mundur. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi. Biar sama-sama panas kita Pak. Dah Pak, kita duduk lagi. Duduk lagi. Kawan duduk lagi kawan. Kawan kita duduk. Kawan duduk kawan. Lanjut. Kawan duduk. Okey, udah aman. Pak duduk Pak. Pak, jika tidak ada ingin ada pembakaran, silakan maju. Tapi tiba-tiba itu bukan jabatan. Ada yang melambung tinggi, tapi itu bukan keadilan. Ada yang mengagetkan jiwa teman-teman, tapi itu bukan prestasi, melainkan rakyat yang dihinakan. Tuan yang hadir di depan, sama-sama tuan-tuan menyaksikan mahasiswa turun ke lapangan. Mereka bersuara, mereka berteriak, turunkan BBM para penguasa. Jangan kau bayangkan elit global di sana. 3.000 mungkin bagi bapak-bapak tidak ada apa-apa, tapi bagi kami itu cukup kenyang, cukup untuk membeli aqua dan gorengan di tempat Kak Ina. 17 Agustus baru saja kita dendangkan, baru saja kita saksikan, baru saja merdeka Indonesia yang ke-77, kalau tidak salah ya Pak. Kemerdekaan kita, kemerdekaan kami dan kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan yang hakiki, melainkan kemerdekaan dari penembakan, kemerdekaan daripada penjajah asing. Tidak pernah merdeka kita daripada penguasa-penguasa yang rajin, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam, yang terus menaikkan harga BBM sehingga masyarakat berteriak, masyarakat menjerit Pak, masyarakat tidak sanggup untuk membelinya. Maka oleh itu kawan-kawan, di penghujung puisi saya ingin menyuarakan kawan-kawan bersama-sama meneriakkan takbir sebagai suatu kata yang membuat Indonesia merdeka. Takbir kawan-kawan. Karena Bapak yang terhormat, kami suruh depan. Bapak, ayo Pak, depan aja Pak. Kami nggak apa-apain, silakan. Di sini Pak. Ada apa lagi? Kami nggak apa-apa.
wajib menjawab. Kalau kotor bagi saya. Bagi saya. Jangan Pak, jangan duduk Pak. Ataupun kalau dikawal juga boleh Pak, cuma di pinggir, silakan duduk Pak. Dikawal juga nggak masalah Pak. Anarkis kami Pak, kami pengen Bapak duduk di sini Pak. Ini meja, apa namanya? Kursi rakyat. Jangan duduk di sofa terus, tapi duduk di bangku rakyat. Silakan Pak. Kami minta maju. Bapak nggak ada apa-apa itu. Bapak saya jaminan kalau Bapak ada apa-apa, kami pengen Bapak duduk di sini. Duduk. Nggak ada apa-apa Pak. Di sini. Kenapa Bapak Oh, kami takut? kalau kursi baru semua. Mungkin bapaknya nggak mau kalau depan kali di sana lagi ya. Kami nggak terima kalau bapak-bapak polisi. Kami nggak ada urusan sama polisi Pak. Jangan gengsi Pak. Cuma bedanya kursi Bapak bisa mutar-mutar Pak. Bapak minta waktu berapa menit? Kami kalau kursi bagus nggak mau Pak. Biarlah kursi raya. Duduk Pak. Duduk. Kami nggak mau. Bapak tidak apa-apa. Jaminan. Ungkapkan ke semuanya. Ini kursi dikawal. Ini kan bisa duduk. Ini bangku raya nih Pak. Gak penting logis, naikkan BBM juga gak logis. Inilah bangku raya nih Pak. Bang, maju aja Bang. Udah bakar aja bannya kalau ada yang mau. Jangan kompor ya. Ini ada, jangan kompor ya. Ngomporin BBM. Saya dukung Wani Menang.
Kalau saya ngomong ini denger nggak? Silakan duduk Pak, belakang lagi Pak, belakang lagi. Media silakan belakang lagi Pak. Media dari belakangnya, belakang lagi. Itu pun hanya di Jabodetabek. 2 juta gaji pensiunan anak piatu. Gaji orang tua 1 juta ke bawah Bang. 1 juta ke bawah. Pak, udah dengar kan gaji berapa? Gaji orang tua kami berapa? Sekarang Pak, kami tanya, gaji di RUT Pertamina ini berapa Pak? Ya. Biarkan kita dijawab oleh Bapak. Mereka kita mau nanya berapa gaji di RUT? Jawab sejujurnya Pak. Sejujurnya Pak. Jawab aja Pak, satu ya. Berapa gaji di RUT Pertamina? Itu yang kami minta Pak. Di RUT Pertamina. Nah, berapa gaji ya? Kurang tahu juga kalau di RUT Pertamina. Tadi makan saya mau bisnya, udah dijawab kalian marah-marah. Udah, mungkin nggak tahu kan, karena katanya lebih dari 2 M. Tanya, cabang. Berapa gaji cabang? Kalau kerja di cabang Pertamina ini Pak, selaku kepala cabang. Keseluruhan Pak. Jujur Pak, nanti kami cek. Jujur Pak. Boleh nih saya jawab aja ya, jujur aja ya. Di sini saya gaji 13. Tenang. Kawan-kawan, 13 juta. Kalau banyak uang lain, Pak. Oh, silakan Ketua Umum. Nah, jadi kan Ketua Umum kita tanya. kita kan bingung nih, harga dunia kan minyak naik, ya kan? Malaysia 1 liter 6.000 kalau nggak salah. Nah, kan karena kita monopoli nih, satu lah, kemarin ada FIFO nggak cukup, ada murah nggak cukup barang, nggak ada barang kan? Makanya kan bilanglah di monopoli gitu kan. Nah, jadi kita butuh penjelasan yang rasional nih.
Kenapa harus masyarakat yang dicekek? Ya. Nah, Pertamina kan punya hak untuk menyampaikan ini bahwasanya pertimbangannya begini, minyak turun. Kan nggak logis dinaikkan. Ini Pertamina dari Pertamina lah secara resmi. Apa yang rasional lah. Setelah di kedai-kedai kopi kampung nih, adik-adik ini bisa ngomong nanti. Kayak gini sebenarnya. Kawan-kawan direkam ya. Boleh sedikit saya jelasin. Kali Pak. Yang pertama, Nama dulu belum kenal. saya kenalan, tapi ada yang di teman-teman kenalan juga. Nama saya Stalin Panduran. Jangan berbicara karena jabatan apa menurut apa dengan UMR segitu, dengan penghasilan DPR kayak gitu. Cocok kayak luar. Nah, cocok nggak dinaikkan? Yang katanya IKN itu tidak membebankan APBN, tapi 500 lebih membebankan APBN 500 lebih. Masa cocok dan dinaikkan dengan UMR kita 3 juta dengan harga minyak itu cocok. Menurut apa pakai hati nurani sebelum kita kembali? Terus satu lagi, kalau misalkan itu dinaikkan, Pertamina punya hak untuk evaluasi mengajukan kepada Presiden, itu bisa ditindak. Evaluasinya apa enggak? Dari saran ataupun memo dari pihak Pertamina. Kalau sudah bilang begini. Kira-kira itulah. Yang pertama, penjawaban pertanyaan pertama, menyesarakan masyarakat apa dari pribadi saya sendiri ya, bukan jabatan. Kalau harus dari pribadi saya sendiri, saya harus bertanya dengan saya. Kalau melihat kita di sini masyarakat, itu kalau saya pribadi ya, saya hidup untuk membantu orang. Jadi sebelum ini, saya udah sering, namanya saya kerja di bidang seperti ini ya, namanya di sini. Saya sering ngobrol sama supir, saya sering ngobrol sama supir truk. Sengsara Pak? Bukan, itu sengsara saat mereka harus mengantri berjam-jam. Untuk beli minyak? Kalau ada boleh tanya ke supir-supir bus, supir truk, saat waktu itu susah mencari minyak ya, mostly jawabannya adalah Pak, tolong Pak, kalau bisa naikin aja tapi kuota jangan diseret-seretin seperti ini. Itu tadi pribadi ya, ini pribadi. Rakyat tapi kan bukan cuma supir bus. Nah, Tapi secara holistik lah Pak. Ini bentar dulu. Bentar dulu. Yang kedua, pemerintah Pertamina bisa nggak namanya memberikan aspirasi? Nah, kalau memberikan aspirasi bisa aja, kan namanya kita lembaga pemerintah, dua arah lah ya, saling mendengarkan. Jadi mungkin aspirasi teman-teman di sini juga pasti akan kita sampaikan ke manajemen, mungkin kali ini. Nah, pasti kita sampaikan. Cuman tetap sekali lagi, keputusan itu ada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu punya timnya banyak banget. Kalau ada mungkin sekali-sekali ya, mungkin ada siapa di sini ya yang perwakilan, nanti sekali-sekali saya nanti kalau di sini ada titik BB Bank Indonesia terkait inflasi. Jangan dilobi, coba dilobi, nggak usah ngomong. Nah ini buat penambahan wawasan adik-adik juga terkait namanya perhitungan bahan pokok apa segala macam, biar makin luas wawasannya, biar tahu ya. Nanti bukan semakin kan, namanya kita setiap hari kan kita belajar. Saya juga oke, penempatan pada kategori kelas menengah ke bawah itu harapan kami. Abang sampaikan bahwasannya abang telah menyampaikan aspirasi kami juga. Bang bacain aja, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi gini deh, di sini ada tulisan menyepakati. Di sini itu kita perlu menyepakati. Itu ada tulisan. Udah di skip aja kalimat itu, Bang bacain. Bahwasanya menaikkan BBM menzalimi rakyat. Nah, yang pemerintah menyakiti masyarakat. Ya kan tadi Nurani Abang udah bilang iya. Bentar, tolong terkait Bacain aja Bang, biar cepat Bang. Jangan lebih, jangan kasih jawaban. Jangan lebih. Jadi kan aspirasi saja. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan, apa aspirasinya? Tentang upah
Kami tahu. Nanti meeting besok udah meeting. Itu pasti saya sampaikan. Ya, abang bacakan aja, abang bacakan. Kalau aspirasi biasanya kalau aspirasi kita yang benar-benar bukan dipendekkan. Kami perlu suara abang. Ya, maksudnya Kami perlu suara abang. abang sama rasanya dengan kami. Abang berpihak. Kami pengen dengar suara abang yang merdu baca itu. Abang baca. Baca aja susah. Baca aja. Abang, suara yang merdunya bang, baca itu bang. Udah baik-baik Suara semua. laki bukan aurat loh bang. Tinggal baca aja. Pak, posisikan Bapak sebagai rakyat, Pak. Udah menyepakatinya dihapus aja bang. Mau abang baca dengan Nggak ada paling. ya dari kami ke mereka ada. Gantian boleh juga bacanya. Enggak, hasil diskusi kita secara hati nurani dia juga merasa bahwa Bantu melapalkan kok enggak. Bisa melapalkan abang itu, lapalkan. Lakukan. Akhirkan. Adek tahu kan namanya komen. Mungkin bang, kami kan aksi kami kan kepertanian setelah. Jadi kan tiap aksi selalu poinnya itu seperti ini bang. Yang menerima itu dari sini orang abang, siapa yang menyambut kami itu yang menerima. Nah jadi yang abang tandakan ini poin tuntutan aksi kami. Yang maka mungkin kalau nanti abang mau bahas di rapat-rapat orang abang, silakan. Kan seperti itu. Kami kan ini kan cuma kayak gini. Kan harapan kami ini poinnya nanti abang bahas di dalam dengan rekan-rekan. Abang bahas dan kami kawal. Minta maaf ya. Minta maaf. Itu dilempar ke kita. Ya, ini dari atas. Ini kita yang kalian. Ini seolah-olah kita yang buat nih, bukan menerima. Bukan gimana Kiwa? Benar. Enggak. Ini kan itu siapa? Kami. Ya ini jadi udah bapak ini. Enggak, masalah ini enggak diterima. Ini kan poin yang kami buat, bukan ini tuntutan yang kita berikan kepada ini. Saya minta maaf ya. Ini minta maaf. Ini kan seperti bapak itu. Kalau kalian tuntutan itu, berarti kalian semua yang teken sini bapak ini menerima. Udah bukan bapak ini yang teken. Bapak ini menerima dibahas. Enggak bisa di satu kertas ini. Nah, ini aksi Pak. Biasanya kita gini juga, turun ke anggota DPR gitu juga. Coba pelajari dulu. Saya minta maaf. Itu kan perwakilan kita di sana. Kalau bapak ini kan perwakilan masyarakat kan. Iya, tapi kan tuntutan itu seperti kalian ini kan rakyat. Tapi kan ada perwakilan rakyat. Kalau ke sana itu bisa untuk sama-sama kalian. Ini bapak ini kan untuk instansi lain. Benar. Kan masuk juga, Pak. Bang, jangan ke sini bang, hilang uang jajan kami bang, jangan ke sini. Hilang uang jajan kami bang. Pak kurang duit. Ada sini buat dengan kop surat lain. Nanti kita ini kita terima, nanti kita dengan kop surat itu nanti bisa kita diarahkan ke atas. Lagi 1, 2, 3. Pak, lemparkan sini. 1, 2, 3. Lucu kali bapak. Bapak gemoy deh ketawa. Karena dari tadi kita pasang apa? Kita pernyataan. Pak, saya nggak pernah direspon apa-apa. Belajar yang rajin ya.